Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Fundamental Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 24 November 2022. Hari yang cukup menarik, kembali menguat dan menguji resisten. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga bisa pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan download setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk analisanya, berhubung masih dalam masa pendaftaran, buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2022, teman-teman bisa simak video yang ini. Teman-teman silakan buka profil cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2022. Info pendaftaran sudah dijabarkan di dalam, lalu link pendaftaran ada di deskripsi video. Silakan simak infonya lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Mengisi Google Form, link Google Form yang ada di deskripsi. Pendaftaran akan dibuka sampai besok Minggu 27 November 2022 dan efektif berjalan mulai 1 Desember 2022. Jadi teman-teman yang pengen bergabung, silakan simak video yang ini di YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2022. Simak infonya lalu mengisi link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Itu untuk pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2022. Langsung saja kita akan masuk ke IHSG, dan seperti biasa kita ke transaksi dulu sebelum kita masuk ke TA-nya. Hari ini transaksinya lumayan 10,697 triliun dengan pergerakan asing hari net buy dengan jumlah yang cukup besar, total 970 miliar, dominan di pasar dominan di pasar nego, regulernya cuma 381 miliar, sedangkan di nego 588 miliar. Kalau kita lihat beberapa bursa mix dari regional, sedangkan bursa US hijau royo-royo tapi kondisinya tipis. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Yang pertama ada BBRI 214,3 miliar, nanti jelas kita bahas BBRI. Lalu BBJA 138,8 miliar, Telkom 74,4 miliar, BBNI 59,7 miliar, ITMG 58,2 miliar, MDK 35,1 miliar, CTRA 31,1 miliar, Astra 17,3 miliar, Unilever 8,5 miliar, LPPF 8,3 miliar, Avia 8 miliar, Mitratel 5,9 miliar, Gudang Garam 4,8 miliar, INDF 3,7 miliar, Mayora 2,6 miliar, Dharma 2,2 miliar, dan Cimori 400 juta. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Bank Mandiri 43,7 miliar, Adaro 23 miliar, KLBF 22,9 miliar, Antam 22 miliar, Tower 20,1 miliar, Arto 17,4 miliar, Tins 16,6 miliar, Mika 15,6 miliar, Inco 11,6 miliar, BMTR 9,5 miliar, Tepik 8,7 miliar, Alfamart 5,8 miliar, UT Tractor 5,7 miliar, Akra 3,8 miliar, Mapi 3,6 miliar, Mapa 3,4 miliar, SMGR 3,4 miliar, SSIA 2,8 miliar, BTPS 2,6 miliar, INTP 2,4 miliar, ABMM 2,2 miliar, SZWR 2,2 miliar, dan PNBN 1,9 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, yang hari ini berhasil menguat melanjutkan rebound kemarin. Kemarin memang IHSG ada reject ya di sekitar Fibonacci, support minornya di antara sideways besar itu di sekitar 7010 sampai 7030. IHSG rebound, lalu hari ini melanjutkan penguatan dan uji resisten sidewaysnya di 7100 sampai 7130. Nah, sebenarnya kalau misalkan potensi breakout ya sudah terlihat, di mana ini adalah higher low, low, high, higher low, high, higher low lagi, high. Dan kalau dia kalau dia breakout dari 7130 akan terjadi sebuah higher high dan IHSG akan keluar dari fase sideways-nya kalau sampai berhasil breakout atas. Cuman kalau misalkan IHSG gagal breakout atas, ya artinya masih akan melanjutkan sideways. Satu hal yang enak adalah kita punya low baru. Ini bisa digunakan TS. Kalau misalkan teman-teman ibaratkan trading di IHSG dan membutuhkan TS ya, low kemarin sudah bisa jadi TS nih.
Kenapa? Karena kalau dia jebol dari 7030, IHSG bakalan lower low, terbentuk double top di dalam sideways-nya, dan dia ada potensi ke 6 support bawah. Cuman kalau misalkan IHSG besok berhasil break dari 7130, maka dari itu saya rasa view-nya bisa menjadi sebuah ascending triangle, di mana ini higher low, dan tinggal sebuah higher high. Untuk target penguatan, kalau besok berhasil breakout ya, itu adalah ke sini sekitar 7240 dulu. Cuman kalau misalkan gagal break ya batasi resiko seperti itu. Apakah ada potensi untuk break, Mas? Kalau dilihat dari BBRI yang sudah break juga, BBCA yang juga all time high di area ketinggiannya ya, saya rasa ada potensi juga. Cuman ya memang kita tunggu konfirmasinya. Karena kalau saat ini kalau kita bilang ya masih belum ada konfirmasi, karena market masih berada di resist dan belum berhasil breakout. Intinya tetap sama, yang penting batasi resiko aja. Kita tunggu marketnya besok dan jangan lupa pilih saham yang tepat. Harusnya besok menentukan arah. Either kita breakout atau besok bakal reject untuk koreksi lagi. Dan kalau misalkan besok reject, saya rasa sih ada potensi kembali sideways lagi ya. Seperti itu. Udah dekat area konfirmasi yang jelas untuk besok Jumat itu. Apakah dia break atau dia bakal retracement. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Dan akhirnya kalau besok break ya, view bakal bisa kita update cukup signifikan. Untuk sekarang ya masih sideways manja aja. Seperti itu. Another view, kalau kita tarik sebuah uptrend, ini kalau pakai shadow, kalau pakai closingan ya bisa ginilah ya. Toleransi. Apakah memang dia merespon dari yang sini? Nah, nggak ada yang tahu. Karena sebenarnya biasanya konsol itu atau sideways itu jemput trend line ya. Jadi ada kalau yang retrace atau konsolnya ke bawah itu jemput swing low, jemput trend line-nya lebih cepat. Tapi kalau ke samping ya kayak gini, nggak ke bawah, cuman sampai nunggu kejemput trend line-nya seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Perhatikan area konfirmasinya. Ya, langsung saja kita akan belasan pilihan. Saya mulai dari BBRI dulu. Yang hari ini akhirnya closing bagus BBRI. Oke, hari ini BBRI berhasil closing di atas 4.700. BBRI closing di 4720, menguat 1,07% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid tapi volumenya cukup bagus. Nah, dilihat dalamnya ternyata akumulasi nih. Nah, melanjutkan view kemarin yang mana sebelumnya BBRI reject dari 4.700, turun dulu, saya kira bisa sampai 4.400 ya, cuman ternyata cukup sampai 4.490 atau 4.500. Di sana IHSG BBRI rebound membentuk sebuah higher low higher high, dan hari ini sudah terkonfirmasi membentuk yang namanya higher high seperti itu. Bahkan closingnya pun juga sudah cakep. Maka dari itu harusnya BBRI sudah oke. Ada beberapa view bullish untuk saat ini BBRI untuk view pendeknya ya. Yang pertama dia bisa menggunakan ascending triangle, di mana ini 1, 2, lalu 3 dia breakout dengan target kenaikan bisa ke sini. Tuh yang ascending ya, sekitar 5.400 seperti itu. Cuman kalau kita pakai uptrend channel, di mana ini sudah higher high ya, maka dari itu dia sedang dalam posisi swing high. Target higher high-nya terdekat ada di 4780 sampai 4830, di mana itu adalah gap-nya di bulan Mei 2022. Jadi ya besok bisa cek di sana apakah dia berhasil break atau enggak. Cukup menarik kalau besok pagi-pagi loncat dulu ya. Nanti IHSG pas kena resist, BBRI pas kena gap, apakah bakal bertahan atau dibanting lagi, itu enggak ada yang tahu. Seperti itu. Yang jelas area kuat BBRI sekarang mulai dari 4780 sampai 4830 pas di swing high-nya dan juga tutup gap bulan Mei 2022 seperti itu. Nah, untuk view besarnya pun juga BBRI saya rasa lebih ke ascending triangle dalam time frame yang besar ya. Di sini ascending dan ya dia terlihat sudah berhasil breakout seperti itu. Dan ini trend line-nya. Kalau misalkan kita bikin channel, ini target kenaikannya bahkan dia bisa sampai 6.700-an kalau dia mau swing high ke ascending triangle-nya seperti itu. Yang jelas ini untuk sekarang area support saya rasa kita bisa gunakan
4.700 walaupun belum di retest ya. Lalu support selanjutnya ada di sekitar 4.570 sampai 4.600, sedangkan resisten gunakan area yang tadi sudah disebutkan. Bagus closingnya, hari ini pun juga terjadi akumulasi ditambah top net buy. Nih ya, big small. Dan ya, tinggal ikuti TA-nya dan batasi resiko. Itu untuk BBRI. Lanjut, CTRA kemarin sudah kita bahas, happy cuan. Kalau teman-teman ada yang mengambil entah minggu lalu atau baru kemarin, saya pengen bahas MDKA aja, yang hari ini juga ikut dibeli asing dan menguat tipis. Oke, hari ini MDKA naik 1,84% dengan candle yang belum solid dan volume yang belum terlalu besar juga. Terakhir MDKA dia bottom 3350, 44 naik 4460, turun lagi 3530 di Fibonacci 0,786 dan menguat sampai 4610. Dan kalau kita lihat sebenarnya kemarin dia sudah higher high ya, walaupun masih shadow, cuman saya rasa masih belum valid sih higher high-nya. Tuh, maka dari itu sebenarnya dia bisa berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle juga. Nah, misalkan dia turun sekali lagi untuk akhirnya breakout ke atas gitu masih oke. Cuman kalau kita lihat bentuknya saat ini, MDKA berpotensi membentuk sebuah continuation, yaitu namanya bullish flag. Cuman perlu diingat, walaupun sudah berhasil breakout, belum akan terkonfirmasi selama dia belum higher high. Seperti itu. Selama dia belum breakout dari 4610, kenaikan ini adalah pullback. Ya, kira-kira ini high, low, ini dia mau bentuk lower high atau same high, baru dia mau lower low. Tuh, kalau dia tidak break dari 4610. Kenapa? Karena artinya dia mau reversal kalau memang tidak breakout high-nya. Cuman kalau misalkan besok MDKA berhasil break dari 4610, saya rasa valid terjadi yang namanya bullish flag. Dan kalau kita tarik target pendeknya, MDKA target penguatan ke sekitar 4830 dari view kecilnya. Cuman kalau dari view besarnya, di mana ini Fibonacci-nya sudah kita tarik, target selanjutnya adalah 4700 lalu 5150, atau misalkan kita pakai tiang yang sini dari flagnya. Seperti itu. Nah, satu hal yang bagus, kalau kita lihat dari candle daily kan dia sudah tidak membuat low baru dan sudah mulai membentuk high ya. Ini higher high. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, bisa pasang trailing stop di sini. Ini dia sudah membuat low ya. Bisa dijadikan trailing stop atau stop loss ya. Misalkan teman-teman besok pengen eksekusi, tinggal taruh stop loss di bawah 4270, kalau enggak trailing stop di bawah 4270 tergantung kondisinya atau posisinya. Kenapa? Karena kalau dia jebol 4270, maka dari itu MDKA akan membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya kira-kira ini 4320 sampai 4270 support MDKA saat ini, sedangkan untuk resistnya masih di 4610. Kalau kita mau balik pakai Fibonacci untuk cari resist kecilnya bisa juga. Dan kelihatan hari ini dia masih reject dari 0,618 ya. Ini beberapa resistnya 4440, 4480, 4530, 4610, baru targetnya ke 4740 sampai 4830 kalau dia break dari 4610. Seperti itu. Tuh, dan sama, jangan lupa batasi resiko. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi, dan kalau dilihat dari moving average sebenarnya lebih ke view yang bullish ya. Nih, dari momentum moving average-nya terlihat bagus. Golden Cross juga dia sudah reject dari 0,20, artinya ada potensi dia memulai tren menengahnya cukup kuat ya. Seperti itu. Yang jelas ini selama tidak jebol 4270, MDKA arahnya ke atas saat ini. Sesuaikan porsi dan juga strategi, jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek Avia, masih on track dengan pembahasan lalu. Saya pengen coba cek, saya masuk ke yang merah-merah dulu deh. Pegas juga masih on track ya view-nya. Saya masuk ke yang dijualin asing hari ini. Kita cari yang ada spread. Mapa itu TA-nya menarik, cuman kurang liquid ya. Ini yang dijualin asing kok spreadnya kecil-kecil ya, 1%, 1%, 1%, 3% T-Big Mika. Kita bahas T-Big aja deh.
yang lama banget nggak saya bahas ini saham. Bagaimana kabarnya? Terakhir kalau nggak salah bulan lalu saya bahas Tebik ini. Oke, hari ini Tebik berhasil naik. Dia naik 3%, 2,99% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang mengecil. Agak kurang enak breakout-nya kalau saya lihat. Terakhir saya bahas Tebik kalau nggak salah ketika dia jebol dari 2700 tuh. Cuman ya memang posisinya dia sudah pullback di sini. Nih. Makanya gambar coretan terakhirnya seperti ini. Nah, waktu itu saya bahas ketika Tebik jebol dari 2700 bentuknya sudah kurang enak karena dia membentuk sebuah lower high dan juga lower low, indikasi dari pergerakan downtrend. Cuman memang bahkan ini slope-nya juga sudah menguat ya untuk Tebik. Nah, tapi ada potensi swing high. Saat ini Tebik sedang berada di Fibonacci 0,236-nya pada view besarnya untuk si Tebik dan juga berada area support. Selain itu juga Tebik sudah membentuk reversal falling wedge, tidak wedge sih, falling channel atau apalah ini. Yang jelas dia tidak membuat low baru setelah 2200 start mulai membentuk higher low dan sekarang sudah terjadi higher high. Seperti itu. Nah, untuk view menengahnya Tebik saya rasa ada penguatan terbatas. Cuman untuk yang namanya reversal masih butuh banyak konfirmasi. Nah, kira-kira untuk sekarang view-nya seperti ini. Dan ya, kita bisa tarik Fibonacci dari yang sini. Nih, ini adalah beberapa target kenaikan dari si Tebik. Kelihatan dari masih reject 0,382 dengan support masih di sekitar 2350. Itu supportnya. Sedangkan untuk resist di 2450, 2530 dan 2630. Kalau dari bigger view-nya, saya rasa ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Jadi ini kalau menurut saya pribadi ya, sepertinya kenaikan ini bisa dimanfaatkan untuk trading pendek atau kurangi porsi aja kalau misalkan teman-teman nyangkut. Tuh, kecuali terjadi konfirmasi dia breakout dari downtrendnya dan ya lain sebagainya dia kembali menguat. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk sekarang selama nggak jebol 2200, Tebik bagus. Tapi kalau dia jebol 2200, artinya dia bakalan lower low pada structure yang lebih besar. Di dalamnya moving average-nya juga sudah saham downtrend, tapi sisi yang bagus adalah akumulasinya cakep untuk Tebik ini. Tinggal ya cari posisi entry aja. Kalau kira-kira teman-teman penganut bandermologi garis keras ya, dilihat akumulasinya masih bagus. Tuh. Cuman kalau saya pribadi prefer entry exit pakai TA, jadi ya pertimbangan TA sebagai trigger untuk exit maupun entry. Kalau kita lihat buy moving average juga dia udah closing di atas MA20. Satu hal yang menarik, cukup menarik, cuman memang masih 50-50 lah. Ini ada potensi pullback doang, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk Tebik. Lanjut coba kita cek kita masuk ke yang merah-merah. Karena tadi yang spreadnya besar tinggal dikit ya. Saya pengen coba bahas BABP, kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view BABP bisa cek video kemarin aja. Bumi masih belum dikasih lewat. Saya pengen coba cek si apa nih. Kalau Goto selama nggak jebol 181 harusnya masih ada harapan. Tapi kalau jebol 181 ya lebih baik berdamai kalau menurut saya ya. Untuk yang merah-merah saya pengen bahas Bumi aja deh. Lumayan turunnya 3%. Dan ya. Oke. Hari ini Bumi turun. Dia turun 3% dengan candle yang tidak terlalu solid tapi sudah menandakan reject dan juga volume yang cukup besar. Terakhir kita bahas Bumi di sini, kalau nggak salah konten Jumat kemarin ya, 18 November. Ini saya bilang ada potensi ascending triangle kalau berhasil breakout dari resisten ini. Kalau kita toleransi ya sampai Rp200 itu adalah resistennya. Kalau Bumi breakout dari 200, saya rasa penguatannya bakalan bagus untuk Bumi. Cuman ya memang ini saat ini Bumi masih belum dikasih lewat dari Rp200. Sesuatu yang wajar dia reject dari resisten ya, karena memang opsinya dua ketika kena support atau resisten itu, breakout atau reject. Dan hari ini Bumi memilih masih reject seperti itu. Nah,
Apakah bumi sudah jelek sekarang Mas? Kalau menurut saya masih belum ya, cuman tinggal tergantung time frame-nya aja. Yang jelas untuk sekarang selama tidak jebol 170 itu bumi masih bagus. Kenapa? Karena terakhir low-nya dia di sana. Artinya apa? Kalau dia jebol 170 dia bakalan lower low, indikasi dari reversal dan saham downtrend. Tapi kalau misalkan dia cuman retest turun dikit besok naik lagi selama nggak jebol 171, daily-nya sebenarnya masih bagus. Mohon maaf saya perlu pause sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada time frame daily ini sebenarnya bumi selama dia tidak jebol 172, bumi ini masih bagus. Artinya apa? Barangkali teman-teman ada yang punya average bawah, belum trailing stop ya. Selama dia tidak jebol 170, bumi masih oke karena dia belum melakukan atau terjadi lower low seperti itu. Sebenarnya kalau dia jebol 170 ya artinya ascendingnya pun juga gagal. Ada potensi dia retracement ke sekitar support sesudahnya. Itu di area 168, 162 dan 150 seperti itu. Jadi kira-kira kalau misalkan teman-teman punya average bawah ya, bisa trailing stopnya bisa santai di bawah trailing stopnya bisa trailing stop santai di bawah 170. Cuman kalau teman-teman average-nya agak tinggi, ya amannya bisa siap-siap TS karena dia sudah terjadi reject kuat di resist. Kan kalau dia turun sampai support lagi kan cuannya hilang gitu. Jadi ya minimal ada profit yang direalisasikan seperti itu. Jadi itu untuk sekarang dia masih belum dikasih lewat dari 200-nya dan ya yang penting sama batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya memang terlihat ada yang merealisasikan profit ya di area atas 194, ada yang TP sama IF kompak nih berdua MGF. Dan ya bumi masih belum dikasih lewat dari area 200 rupiah seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja. Di merah-merah ada MTEK, saya coba cek MTEK karena ini kemarin salah satu menu swing untuk MTEK ini. Nah, belinya di sini kemarin 1545 dan so far udah kena target di 1800 dan kita bahas view-nya. Oke. Hari ini MTEK turun 3,07% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan membesar. Kalau kita lihat dalamnya volumenya pun juga ternyata volume distribusi. Nah, terakhir MTEK ini ada reversal di sini, dia membentuk sebuah inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan atau apalah itu, yang jelas dia punya higher low dan higher high, itu kesimpulannya. Apapun patternnya tinggal sesuaikan dengan structure-nya. Cuman kalau saya lebih prefer ke uptrend channel yang mana dia kena puncak di 1800. Sebenarnya belum kena resist ya 1800 itu. Nah, karena masih di 1865 resistnya si MTEK ini. Cuman kalau kita lihat memang posisinya dia habis swing high dan belum berhasil menguatkan trend. Maka dari itu swing low adalah sesuatu yang sangat wajar. MTEK turun sampai bottomnya di 1630 dan berhasil rebound. Cuman dari situ terlihat seller mulai kuat setelah dia turun dari 1800 dan dimulai fase downtrendnya karena dia membentuk sebuah lower high dan lower low seperti itu. Nah, untuk sekarang sebenarnya MTEK ini sedang di area bagus ya. Kalau view-nya bullish itu sedang dalam area bagus karena dia sedang retracement ke 0,618-nya which is di area 1580 sampai 1525. Itu untuk posisi MTEK saat ini. Cuman kalau memang dia jebol dari 1525 ya artinya dia bakalan kelas supportnya 1455 dan menjadi saham sideways karena dia same low. Seperti itu. Dan kalau dia sampai jebol yang 1455, dia bakalan downtrend baik dari view kecil maupun view besar, dan ya target penurunannya bisa sampai ke 1300 sampai 1275 seperti itu. Nah, kira-kira kesimpulannya kalau misalkan teman-teman belum punya barang, pengen coba untuk entry, walaupun kalau dari volume memang terlihat seller masih sangat kuat ya. Sejak kena TP di Jumat 11 November itu MTEK sellernya kuat terus. Volume turunnya gede-gede sampai hari ini juga. Nih, dan kemarin pun juga volumenya masih volume distribusi ya kalau dari candle hari ini. Cuman memang dia sudah masuk area retracement-nya itu di 1580 sampai 1525 seperti itu. Kalau misalkan mau spekulatif buy bisa cicil-cicil di area ini. Spek retracement dia membentuk sebuah higher low yang lebih besar. Jadi kira-kira ini kan low, high, higher low, nanti dia higher high pada structure yang lebih besar. Tapi kalau misalkan teman-teman wait and see, bisa minimal tunggu satu candle perlawanan dulu aja.
itu bakal lebih aman. Entah muncul doji dan lain sebagainya, itu bakal lebih oke seperti itu. Tapi kalau kita tarik channel yang lain ya, ini memang sedikit lagi sampai kena area swing low-nya. Jadi ya sekitar sini lah, mungkin 1565 ya, itu swing low-nya. Dia ada potensi untuk swing high dulu. Entah itu dead cat bounce atau nanti dia breakout dan menjadi skenario yang higher low seperti itu. Ya jelas saat ini area kuat dari MTEK itu 1580 sampai 1525. Kalau dia jebol dari situ, toleransi terakhir adalah 1455. Dan kalau dia jebol dari yang 1455, saya rasa lebih baik exit. Dilihat dalamnya, MTEK bigger view juga dia saham sideways, sudah kita bahas kemarin ya. Same high, same low, same high, same low, indikasi saham sideways. Cuman di sini dia berpotensi membuat lower high. Cuman juga dia saham sideways selama tidak jebol 1455. Mirip-mirip sama IHSG lah, kira-kira 1455 sebagai trigger trennya dia. Dan ya sama, batasi resiko aja. Itu untuk MTEK. Lanjut kita masuk ke yang hijau-hijau. Saya pengen coba cek yang mendominasi properti hari ini ya. Kemarin kita udah bahas CTRA-nya. ADMR juga masih on track dengan plan swing. Saya tambah satu lagi deh untuk propertinya. Saya pengen coba cek si SMRA. Oke, kemarin kita udah bahas CTRA, sekarang kita bahas SMRA-nya, yang mana hari ini SMRA berhasil naik 7,89% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Bagus banget volumenya, paling bagus di antara yang lain kalau dari sisi volume ya. Sebelum kita bahas ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana SMRA ini juga saham yang kena pandemi 2020 menguat sampai puncaknya di Maret 2021. 1 tahun dia menguat. Di sana SMRA reversal karena dia berhenti membuat higher high dan start membuat lower low. High, low, same high, lower low. Ini sudah indikasi saham downtrend. Lalu dia pullback sampai 825 dan lower low lagi sampai 540 dan membentuk sebuah falling wedge, saya rasa mirip sama properti yang lain. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, di area 535, which is itu juga area yang cukup kuat untuk SMRA, dia menguat sampai pertama 690, turun 595, lalu berhasil higher high dan naik sampai 735. Seperti itu. Setelah itu SMRA terkoreksi lagi, turun sampai 545. Satu hal yang menarik adalah SMRA tidak membuat low baru. Artinya apa? Ada indikasi SMRA ini downtrendnya sudah selesai. Dan kalau dia downtrend selesai, pada struktur besarnya dia berpotensi untuk menjadi saham sideways dengan range 535 sampai 730 dan bakal menjadi saham uptrend pada struktur ini ya, ketika dia break dari 735, konfirmasinya di sana seperti itu. Intinya sama, market structure itu tinggal sesuaikan dengan time frame-nya aja. Nah, kita ke medium trend-nya dulu. Yang jelas yang kita perhatikan, SMRA sudah tidak membuat low baru. Ada potensi downtrend-nya sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di sini juga dia walaupun sempat false break ya, cuman hari ini sudah berhasil breakout lagi. Tapi kalau kita toleransi pakai yang paling luar ya memang dia belum berhasil breakout. Sisa satu hal yang bagus, baru dia tidak membuat low baru. Tuh. Nah, kalau kita lihat lagi pada time frame lebih kecil ya, kita bisa cek kalau SMRA ini sudah berhasil membuat higher high pada time frame yang lebih kecil. Bahkan yang lebih kecil lagi dia berhasil membuat higher high lagi. Nih, teman-teman bisa perhatikan pembalikan arahnya ya. Dari yang same low di sini, same low juga di sini, same low juga di sini, artinya downtrendnya sudah selesai dan 535 ini sudah jadi area kuat lah bahasanya karena dia diuji berkali-kali seperti itu. Nah, berhubung dia sudah ada high ranking di sini, kita bisa tarik Fibonacci-nya baru yang di sini doang, 735 sampai low-nya kemarin itu di 545. Dan ya ini adalah beberapa resisten dari SMRA. Since dia closing di atas 610 itu saya rasa sangat bagus, maka dari itu saya rasa target kenaikannya bisa sampai ke 635 bahkan 660. Yang perlu diperhatikan adalah 660 karena di situ dia bakal ketemu downtrend juga.
Tuh, tinggal dia berhasil break atau enggak. Kalau misalkan dia gagal break dari 660, takutnya dia bisa swing low lagi ke 545. Karena kalau kita lihat dari sektornya pun juga properti masih downtrend. Tapi kalau dilihat dari segi volume di area demand-nya dan dia breakout, saya rasa SMRA sudah bagus. Tuh, tinggal kita tuh konfirmasinya ketika dia berhasil breakout dari downtrend line-nya. Nah, untuk sekarang entry jelas mungkin bisa spekulasi entry dari 600 ya, tapi belum di retest juga. Dan bahkan misalkan dia turun sampai 585 atau turun lagi sampai 545, itu dia belum jelek karena tidak membuat lower low seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya barang, tinggal jaga TS aja, biarkan dia menuju targetnya di 635 dan juga 655. Kalau ada reject yang signifikan, baru bisa mulai start, pertimbangkan pasang trailing stop. Seperti itu. Harusnya sih yang screeningnya end of day ini masuk screeningan lah. Candle breakout, candle bagus, volume besar, dan besok saya rasa masih bakal berlanjut. Atau kalau enggak ya kena taking profit dulu, baru lusa berlanjutnya hari Senin. Seperti itu. Untuk sekarang support saya rasa masih di 585, jadi bisa dari 600 sampai 585 atau bahkan sampai 575 ini masih supportnya dari SMRA, sedangkan untuk resist terdekat masih di 635 dan 655. Tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman mau main time frame lebih besar ya, saya rasa perlu konfirmasi ketika SMRA ini breakout 735. Kalau misalkan teman-teman punya barang 545 ya, dia besok ada reject di 655, mungkin bisa TS sebagian. Tapi kalau dia berhasil breakout 655 itu indikasi awal yang bagus. Tinggal perhatikan 735-nya. Kalau dia breakout yang 735 silahkan main panjang karena dia sudah terkonfirmasi menjadi saham uptrend pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Dilihat dalamnya tidak terjadi akumulasi, cuma memang kemarin terlihat ada spike dari frekuensi analyzer. Big player pun juga sudah mulai masuk, dan ya ikuti TA-nya aja, perhatikan strukturnya dan jangan lupa batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam.